sekarang kita belajar tentang indeks tematis. Ya. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Jadi kita berdoa. Saya minta anak-anak memimpin doa ini, salah satu dari kalian. Silakan. Ya. Saya memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita bangun agama dan kita ini masih berdoa mulai. Pelajaran tentang indeks tematis. Sampaikan dulu awal terjadinya atau latar belakang berdirinya indeks tematis. Jadi sebelum berdirinya indeks tematis itu di Indonesia ini sudah berdiri organisasi-organisasi modern. Jadi ini masuk organisasi-organisasi modern di Indonesia. Satunya indeks tematis. Nah, dulu kita sudah belajar tentang Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini awal organisasi modern. Tapi pergerakan Budi Utomo ini gerakannya hanya bergerak di bidang sosial dan pendidikan saja. Ya, budaya dan sosial dan pendidikan. Nah, karena gaungnya nggak begitu populer di masyarakat, karena Budi Utomo ini organisasinya hanya kelompok kaum priai anggotanya, maka kemudian membuat masyarakat tidak puas. Akhirnya kemudian berdiri lagi SI. Nah, setelah berdiri SI kemudian berdiri juga namanya indeks tematis. Indeks tematis ini berdiri disebabkan oleh karena tidak adanya keadilan pada saat itu antara orang pribumi, orang Indo, orang pribumi, kemudian orang Indo pribumi, antara orang Belanda yang keturunan bukan keturunan asli Belanda, karena orang tuanya itu ada salah satunya adalah orang pribumi atau orang Indonesia, salah satunya orang Belanda. Nah, itu tidak ada keadilan. Pada saat itu orang-orang Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda itu menerima. Saya akan menyampaikan, Bapak akan menyampaikan tema kita pada hari ini, yaitu judulnya adalah indeks tematis. Subtemanya adalah indeks tematis, itu yang paling bawah ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis faktor lahir didirikannya organisasi pergerakan nasional Indonesia indeks tematis. Kemudian yang kedua, menganalisis program dan tujuan didirikannya organisasi indeks tematis. Kemudian yang ketiga, membuat ringkasan dari hasil diskusi. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan video tentang indeks tematis. Indeks Party. Indeks Party merupakan organisasi politik yang anggota-anggotanya berasal dari keturunan campuran Belanda pribumi, Indo-Belanda, dan orang asli pribumi. Munculnya organisasi ini karena adanya sejumlah golongan orang Indo-Belanda yang dianggap lebih rendah kedudukannya daripada orang Belanda asli. Secara hukum, mereka itu masuk dalam bangsa kelas 1 karena kedudukan ayahnya yang orang Belanda. Namun demikian, secara sosial, karena ibunya orang pribumi, mereka dianggap lebih rendah oleh golongan Belanda totok. Sejumlah orang dari golongan Indo-Belanda itu kemudian mendirikan perkumpulan Indisbond. Douwes Dekker yang kemudian berganti nama Dr. Danudirjo Setiabudi berkeinginan untuk melanjutkan Indisbond sebagai organisasi politik yang kuat. Keinginan Douwes Dekker itu semakin menguat saat ia bertemu dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Mereka kemudian dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai. Douwes Dekker adalah cucu Edward Douwes Dekker atau Multatuli, seorang penulis Max-Havelaar yang membela petani Banten dalam masa tanam paksa. Dia seorang campuran ayah Belanda dan ibunya Indo. Pengalaman hidupnya itulah yang menjiwai gerak politiknya. Kedekatannya dengan buruh perkebunan kopi saat ia menjadi pengawas perkebunan di Jawa yang menjadi alasan pemerintah kolonial Belanda untuk memecatnya.
Kondisi itulah yang mendorong dia untuk mendirikan organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan kemerdekaan bagi Hindi, istilah Indonesia pada waktu itu. Bersama-sama dengan Suwardi Suryaningrat dan Cipto Mangunkusumo, maka dibentuklah Indis Party pada tahun 1915. Keinginan Indis Party untuk mewujudkan cita-citanya itu mendapat respon positif dari masyarakat saat itu. Keanggotaan Indis Party berkembang dengan pesat. Sebagai seorang koresponden surat kabar di Lokomotif di Semarang, kemudian harian Surabaya Handelsblad, Batavias Nieuwsblad, dan akhirnya di majalah Het Tijdschrift dan surat kabar The Express, Douwe Dekker dengan mudah dapat mengutarakan gagasannya. Ia berpendapat hanya melalui kesatuan aksi melawan kolonial dapat mengubah sistem yang berlaku. Ia juga berpendapat bahwa setiap gerakan politik haruslah mempunyai tujuan akhir, yaitu kemerdekaan. Pendapat itulah yang kemudian ditulis dalam Het Tijdschrift dan The Express. Kedekatan Douwe Dekker dengan pelajar Sofia di Jakarta membuka peluang bagi pemuda terpelajar saat itu untuk menuangkan gagasan-gagasan mereka dalam surat kabar Batavias Nieuwsblad saat ia menjadi redaktur surat kabar itu. Pengaruh Budi Utomo juga mendasari jiwa Douwe Dekker saat ia melakukan propaganda ke seluruh Jawa dari tanggal 15 September hingga 3 Oktober 1912. Dalam perjalanannya itu, ia menyelenggarakan rapat-rapat dengan elit lokal di Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Surabaya, Tegal, Semarang, Pekalongan, dan Cirebon. Dalam pertemuannya dengan para tokoh elit Budi Utomo itu, Douwe Dekker mengajak membangkitkan semangat golongan Bumi Putra untuk menentang penjajah. Kunjungannya itu menghasilkan tanggapan positif di kota-kota yang dikunjunginya. Dari itulah Indis Party kemudian mendirikan 30 cabang dengan jumlah anggota 730 orang. Kemudian terus bertambah hingga mencapai 6.000 orang yang terdiri dari orang Indo dan Bumi Putra. Dalam anggaran dasar Indis Party disebutkan untuk membangun patriotisme bangsa Hindia kepada tanah airnya yang telah memberikan lapangan hidup, dan menganjurkan kerjasama untuk persamaan ketatanegaraan guna memajukan tanah air Hindia dan untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Bagi pemerintah kolonial, keberhasilan Indis Party mendapat simpatisan dari masyarakat merupakan sesuatu yang berbahaya. Organisasi itu kemudian dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan berbahaya pada pertengahan 1913. Pemimpinnya kemudian ditangkap dan dibuang. Douwe Dekker diasingkan ke Timor, Kupang. Cipto Mangunkusumo dibuang ke Bekamu. Suwardi Suryaningrat dibuang ke Bangka. 3 serangkai itu kemudian lantas dibuang ke negeri Belanda. Pembuangan 3 serangkai itu membawa dampak luas, tidak saja di Hindia Belanda, akan tetapi juga di negeri Belanda. Di Hindia Belanda, keberadaan mereka semakin mendorong Bumi Putra untuk memperjuangkan hak-haknya. Sementara di negeri Belanda menjadi perdebatan politik di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Belanda tentang pergerakan rakyat Indonesia. Karena alasan kesehatan, pada 1914 Cipto Mangunkusumo dipulangkan ke Indonesia. Douwe Dekker juga dipulangkan pada 1917. Dan Ki Hajar Dewantara dipulangkan pada tahun 1918. Setelah Indis Party dibubarkan dan pimpinannya menjalankan pembuangan, organisasi itu lantas kemudian bernama Indis Ulinde. Namun organisasi itu kurang mendapat sambutan dari masyarakat. Kemudian tahun 1919 berganti nama menjadi National Indis Party (NIP). Ki Hajar Dewantara kemudian mendirikan perguruan taman siswa sebagai badan perjuangan kebudayaan dan perjuangan politik. Demikian. Nah, sekarang saya bagi kelompok. Saya bagi kelompok ini tugas gitu ya. Tugas kelompok. Dihitung dulu. Nah, oh gini, bagiannya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya pas ya, yang belakang satu kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3.
sudah kita dengarkan kesimpulan dari diskusi kita. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan ya pembelajaran kita hari ini tentang Indische Partis. Sekarang Rizky Novia Rahma, silakan baca kesimpulannya. Ya, mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi tentang materi yang lain, yaitu materi tentang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Insyaallah kita minggu yang akan datang, pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari. Ya. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, ya, kita bernyanyi dulu lagu salah satu lagu nasional. Ya, kita nyanyi lagu Indonesia Pusaka, itu tidak berdiri semuanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, silakan kita berdoa dulu. Silakan mungkin kembali. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih anak-anak.